tentang cinta kasih. Cinta kasih kepada Tuhan apakah sama dengan cinta kasih kepada keluarga, orang tua, anak, dan keluarga lainnya? Terima kasih, Dada. Keren. Sekarang, apakah sama atau tidak? Ada sama, ada juga tidaknya ya. Samanya dulu. Samanya dulu adalah bahwa kita merasa dekat, bahkan ingin terus bersama. Kemudian kita ingin membahagiakan, itu cinta kasih. Kita ingin mensejahterakan apapun yang kita cintai, dan kita pun merasa bahagia ketika melakukan itu dan ingin mengorbankan sesuatu untuk itu. Itu cinta kepada manusia. Cinta kepada Tuhan itu sama. Bedanya di mana? Ya samanya di situ. Kita merasa bahagia, selalu dekat, dan selalu ingin dekat. Kita selalu ingin membahagiakan, selalu ingin memberikan apa yang diinginkan ya, oleh beliau. Itu samanya. Jadi kita pun merasa bahagia ketika kita melakukan itu. Bedanya adalah, jadi ketika rasa cinta kasih kepada manusia itu diluaskan, dikembangkan lagi. Ketika hanya kepada manusia, maka itu belum cukup untuk bisa cinta kasih kepada Tuhan. Jadi ketika cinta kasih kepada manusia itu dikembangkan lagi, karena Tuhan tidak hanya manusia. Manusia itu apa? Perwujudan Tuhan. Ya kan? Dalam diri manusia, di dalam paling dalam batin itu ada jiwa, itu percikan Tuhan. Ini adalah perwujudan Tuhan dalam wujud banyak manusia. Tapi Tuhan tidak hanya dalam wujud manusia ini. Tuhan juga adalah binatang, hewan, tumbuhan, benda-benda, alam semesta, semua tidak lain perwujudan dari Tuhan itu. Tuhan yang maha besar, ya berarti semuanya ini adalah juga bagian dari diri beliau. Jadi rasa cinta kasih yang tadi itu diluaskan kepada semuanya. Itulah cinta kasih kepada Tuhan. Ya, ketika itu masih terbatas pada hanya orang tertentu, pada hanya ini atau itu atau manusia saja, maka itu belum cukup untuk bisa dikatakan cinta kasih kepada Tuhan. Cinta kasih kepada Tuhan pendeknya adalah cinta kasih kepada seluruh yang ada. Ya. Jadi dalam pikiran tidak ada lagi mendua. Siapa yang dicintai, siapa yang tidak. Karena semuanya adalah perwujudan manifestasi dari Tuhan. Secara fisik, ya tidak mungkin kita mau merangkul semua gitu, misalnya kita mau membahagiakan semua, ya, tapi kan kita punya keterbatasan. Namun ada intensi, ada keinginan untuk membahagiakan Tuhan. Apapun kesempatan yang diberikan oleh Tuhan kepada saya, waktu, tenaga, energi, semua sumber daya yang ada, semaksimal mungkin saya ingin gunakan ini untuk melayani seluruh ciptaannya. Ya, terima kasih. Lagi satu mungkin atau silakan. Ada jelas? Dan mungkin lagi satu ada siapa yang ingin bertanya?
pembahasan ada tadi yang jawab pertanyaan dari Ibu Iswari tadi mengenai cinta kasih, semuanya adalah perwujudan Tuhan. Jadi kita mencintai semuanya yang ada. Ya salah satu contohnya misalnya kita menemukan anjing jalanan gitu ya. Kita bawa pulang, rawat dengan penuh kasih, dipelihara, dikasih makan dan sebagainya, sehingga dia tumbuh sehat. Nah setelah dia sehat, jadi sedang lucu-lucunya berarti kan menambah kecintaan kita kepada binatang tersebut. Apakah ini justru tidak menambah kedekatan kita kepada duniawi? Namaskar. Jadi pertanyaannya bagus. Jadi di satu sisi kita melayani ciptaan Tuhan, tapi dalam melayani itu ada juga satu kemungkinan menjadi melekat dengan itu. Nah, makanya ya kita diajarkan seperti ya, tidak semua mungkin punya, seperti Madu Widya. Ya. Jadi Madu Widya itulah tujuannya. Jadi ketika melayani anjing, terapkan Madu Widya. Nah, kalau kita terapkan Madu Widya dengan sebaik-baiknya. Apa itu Madu Widya? Belum tahu Ibu atau Bapak yang lain. Madu itu manis ya, seperti madu. Widya itu pengetahuan. Pengetahuan yang sangat manis. Pengetahuan yang membuat semuanya menjadi begitu manis. Manis ini artinya membahagiakan, penuh dengan keharuan dan keindahan, kebahagiaan dalam diri. Apa pengetahuan itu? Yaitu tadi itu, mengingat, tidak hanya ingat, tapi merasakan dengan lubuk hati yang paling dalam bahwa anjing ini adalah Tuhan dalam wujud anjing. Ketika kita menerapkan itu, kita tidak membuat karma kemelekatan dengan si anjing. Itu. Ya. Karena ada anjing lain yang juga Tuhan. Ada kucing yang juga Tuhan, ada burung juga Tuhan, anjingnya mati, ya Tuhan. Dalam wujud ini pergi, datang yang lain, ada yang lain masih, ya. Tidak ada yang berubah ketika itu adalah Tuhan. Ya. Kalau hanya anjing yang saya suka, anjing ini mati, hilang, saya sedih. Karena tidak bisa digantikan dengan anjing lain, dengan kucing, dengan burung, atau dengan situasi ketika si anjing yang tertentu ini tidak ada. Karena hanya kepada anjing ini kita melekat. Kalau kepada Tuhan kita melekat, maka kepada individu anjing ini kita tidak membuat ikatan. Bukan hanya hati kita terikat, karma, yaitu juga kita kurangi. Kita melakukan karma hanya untuk menyenangkan Tuhan dalam wujud anjing. Ya. Jadi kita selalu berbuat yang terbaik untuk si anjing, tapi apapun terjadi pada anjing itu, kemudian itu adalah kehendak Tuhan. Ya. Jadi kita sudah siap ya untuk melepaskan. Kalau memang itu kehendaknya, ya mungkin dia hilang, mungkin dia mati, dan sebagainya. Jadi itu diterapkan bahwa cinta kasih kepada anjing harus diluaskan menjadi cinta kasih kepada Tuhan. Madu Widya. Itulah pengetahuan yang sangat manis. Sederhana sekali tampaknya, ya. Tapi membuat semuanya penuh dengan kebahagiaan. Terima kasih, Mas Kar.